Kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Negara dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Yudo Margono, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Listio Sigit Prabowo, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Bapak Gubernur, para Pangdam, Kapolda, Danrem, para Dandim, para Kapolres, para Wali Kota, dan para Bupati. Dan yang saya hormati Ketua Umum, Panitia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal Bapak Prabowo Subianto. Dan yang saya hormati dan saya muliakan putra dari guru saya, Syekh Muhammad Rajabdin. Yang saya hormati dan saya muliakan putra dari guru saya, Syekh Ahmad bin Muhammad Adnan Al-Afyuni. Yang saya hormati para masyayikh, Syekh Riyad Basu, Syekh Riyad Muhammad, Syekh Muhammad Syukhumi, Syekh Yusri Ajar, Syekh Abdul Hadi Al-Ghasbi, Syekh Usamah Al-Azhari, Syekh Ibrahim Al-Bukhari, dan para masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati para masyayikh yang datang dari berbagai negara, Libya, Lebanon, Suriah, Mesir, Yordan, Maroko, Senegal, Nigeria, Yaman, Palestina, Albania, India, Pakistan, dan negara-negara lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati para duta besar yang hadir pada acara pembukaan hari ini. Yang saya hormati Wakil Rais Am Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah beserta jajarannya. Yang saya hormati pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati putra guru saya Ki Haji Said Aqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kirbiya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa. Qutbil anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa. Likulli saqamin wada. Rahmatan wa shifa. Fi sirri wal jila. Wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard wa sama' amma ba'du. Belum lama kita mendapat tarbiyah yang berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman tauhid dan menambah keyakinan serta ma'rifah dan kesabaran, tawakal, pasrah diri kepada Yang Maha Kuasa, yang tidak terlepas ikhtiar dan doa kita terlepas dari COVID-19 yang cukup mempengaruhi ekonomi dan lain sebagainya. Satu sisi untuk menambah ketaatan kita kepada Allah yang Maha Agung dan introspeksi diri yang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan, hanyalah Dia yang tiada sekutunya dan maha dalam segala sifatnya. Maka dari itu al-ulama tasawuf fil alam telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah Republik Indonesia dan para ulamanya. Dari itu terbentuklah kepanitiaan sepakat terpilih. Ketua Umum adalah Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta jajarannya kepanitiaannya. Bekerja
sama dengan pemerintah bekerja sama dengan pemerintah melalui Departemen Pertahanan bukan suatu hal yang baru. Dari semenjak Menteri Pertahanan Bapak Jenderal Ryamizat Riyakudu pada waktu yang lalu, kita melanjutkan dengan Menteri Pertahanan yang sekarang Bapak Letnan Jenderal Prabowo Subianto, semuanya tidak lain untuk menunjukkan bahwa pemerintah, ulama, TNI, Polri tidak bisa dipisah-pisahkan dari itu. Dari itu akan memperkokoh pertahanan dan ketahanan nasional. Alhamdulillah telah sepakat memutuskan diselenggarakannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 bertepatan dengan 12 Safar 1445 dan akan dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Lama sudah kita menanti untuk bertemu kembali dalam World Sufi Assembly Mutlaqo Sufi Internasional di Indonesia tercinta. Para ulama Sufiyin yang sangat luas ilmunya, wawasannya, jauh pandangannya, pemersatu, perekat, dan penyejuk umat, serta kasih sayangnya kepada umat yang tidak diragukan lagi. Begitu pula cinta bangsa dan cinta tanah airnya. Para beliau benteng-benteng yang sangat kokoh dalam negaranya. Para beliau sangat mengerti dan memahami apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam yang telah menurunkan suku bangsa untuk saling mengenal. Didasari takwanya, dengan dasar tersebut melahirkan, menghargai dan menghormati hak-hak asasi setiap bangsa dan toleran dengan kebijakan dan kearifannya. Para sufiyin selalu bercermin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perilakunya, menjadi cermin atau keteladanan untuk umat. Selaku pewaris para anbiya, tanggung jawab di pundaknya sangat besar, menanggung umat yang kelak di hadapan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam akan diminta tak pertanggungan jawabnya. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, tasawuf bukan suatu aliran, akan tetapi bekal hidup berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah. Peranan tasawuf untuk membersihkan hati, akal dan pikiran. Dari sebab itu yang akan melahirkan hasil karya keintelektualan dan mencerminkan segala aspek kehidupan khususnya untuk setiap pribadinya. Terpancarlah pola pikir yang bermanfaat dari pribadi sampai kepada umat dan bangsa yang selalu memandang jauh perkembangan di setiap negaranya. Dari segi ekonomi, pertanian, pendidikan, dan meningkatkan hardarbeni dan mengayomi umat dan bangsa, tempat mengadu dari segala aspek kehidupan dalam memudahkan menjalankan perintah Allah SWT dan lain sebagainya, yang sehingga mendapatkan solusi untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini sampai akhirat nanti. Di antaranya menyambung tali temali ekonomi, pendidikan, pertanian di antara satu sama yang lain. Tanggung jawab yang besar di pundak para ulama, khususnya amanah Nabi baginda Nabi SAW, keberadaan umat dalam segala kekurangannya yang melahirkan kesejahteraan. Sudah bukan waktunya lagi untuk membicarakan khilafiyah, yang akan tetapi sekarang ini untuk membangun ukhuwah Islamiyah dan wataniyah, di antaranya ekonomi, pertanian, pendidikan yang mampu menjawab tantangan umat dan bangsa. Kita sangat prihatin
melihat situasi dan kondisi ekonomi dan pertanian, maka sangat diperlukan ketahanan pangan dan mampu memberikan solusi. Dari itu kami menghimbau bersama untuk membangun keukhuwahan yang sehingga mewujudkan keberuntungan sesama kita di dunia ini. Kami selaku Ketua Umum World Sufi Assembly mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kebanggaan kami Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang akan membuka Multaqo Sufi Internasional pada hari ini. Semoga beliau diberi kekuatan zahir dan batin. Demikian sambutan ini kami sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.